Itu yang saya tahu itu ada jalan tani ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bosko tadi bahwa mungkin sasarannya ke pemberdayaan untuk kita masyarakat tahun ini karena terpengaruh dengan pandemi. Lalu terkait dengan aspirasi yang ingin saya sampaikan, ini berhubung dengan persoalan fisik, bukan pemberdayaan, tapi mungkin dia pemberdayaan juga. Salah satu persoalan paling utama yang ada di ketong kampung ini, semua hal itu bagus sudah, air lah, segala macam. Tapi satu masalah yang menjadi masalah yang bikin saya pusing 7 keliling ini, masalah sampah. Sampah itu menjadi persoalan kita orang Kelanit. Ya, dari tahun ke tahun orang tidak berpikir ini. Orang tidak berpikir hal ini. Setelah tempat TPA di atas sana, Bapak Yosko tempat itu mati, ketong sen tahu buang sampah di mana, akhirnya buang sampah tak karuang. Di pinggir-pinggir pantai lah, di pinggir-pinggir jalan itu tidak tahu sampah itu semodel bagaimana. Nah, saya sudah berpikir bahwa ke depan, misalkan Bapak dari DPR bisa memperjuangkan itu, maka tolong. Tapi kalau tidak, mungkin kita upayakan swadaya saja untuk kita siapkan tempat sampah di Ahoy ini. Kalau memang dana Ahoy tidak mencukupi, ada satu tempat yang sudah menjadi target saya, Pak Bosko, itu di Hubutanan sana itu. Nah, itu yang kami dari pemerintah merencanakan dalam master plan kami untuk kita buat jalan di pinggir rumah saya itu sampai di sana dekat menara itu. Nah, itu sampai ke Hubutanan untuk TPA di situ. Tempat pembuangan akhir ada di situ. Itu karena memang itu sudah kolam yang memang jarak kolamnya sekitar 200 meter. Jadi tidak perlu ada gali lagi. Tinggal saja mungkin fasilitas jalan sama mungkin tosa ke apa untuk bantu ketong lah. Ya, ada petugas yang tiap hari angkat sampah lalu buang di tempat itu. Dan lokasi itu juga bagian dari ketong keluarga besar punya kait ada di situ. Nah, itu yang menjadi target saya, yang misalkan DPR bisa memperjuangkan itu, maka kami minta tolong itu. Jadi jalan ke tempat sampah, tempat pembuangan TPA, itu yang saya mau sampaikan, tidak ada lain. Beberapa 1 bulan minggu lalu itu petugas dari kantor koperasi sudah turun untuk ambil data dari pokok pikiran Bapak DPR. Saya lihat ibu-ibu yang punya usaha itu tidak tahu hujan, tidak tahu panas, sudah pergi buka rekening. Tetapi sampai sekarang belum. Ya. Jadi saya mohon kiranya jangan sampai barang ini orang bilang kerur langut lagi. Tolong buang suara ke pihak yang berkepentingan itu. Jangan saya dengar mesti semua lengkap, punya persyaratan lengkap. Tidak, yang punya persyaratan lengkap ya harus diproses supaya dia dapat bantuan itu. Kalau tunggu yang lain, itu kapan lagi? Ini sudah mau habis tahun ini. Jadi kalau bisa, ya pokok pikiran itu bagus untuk membantu memperdayakan ibu-ibu yang punya usaha, supaya ya mereka bisa pakai dana itu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bosko itu, agar ya mereka bisa ada bantuan lah. Saya kira dari saya itu dulu, mungkin kasih kesempatan untuk ibu-ibu karena di sini mayoritas ibu-ibu. Kalau saya sebagai masyarakat Ahoy Kelanit, selama tinggal di Ahoy Kelanit tidak pernah dapat bantuan apapun, tidak pernah dapat. Nah, terus menyangkut kemarin BLT itu saya punya nama sudah masuk. Tadinya nama sudah ada, malam nama sudah ada lagi. Jadi mungkin sudah kayak di pohon-pohon Kamboja kah? Nah, jadi Pak Bosko, karena saya tidak ada bantuan, makanya saya jadi cleaning service di kantor bupati. Jadi saya cuma usul harus di Ahoy Kelanit ini ada keadilan. Karena dari Ahoy katanya itu yang honor itu saya dapat bantuan BLT. Nah,
ternyata yang honor di wali kota sana punya istri dapat bantuan. Terus katanya yang cleaning service di kantor bupati ini dapat bantuan, katanya katanya dapat SK bupati. Satu saran buat Pak Bosko saja, itu menyangkut dengan kami orang Kelanit punya pasar, tempat jualan di Pasar Langgur. Tempat jualan sana itu kalau hujan kami itu basah. Padahal tiap hari mereka tagih karcis. Karcisnya ini untuk apa? Perbaikan pasar apa tidak? Baru kami Kelanit punya, khusus Kelanit saja punya tempat itu kalau hujan banjir di bawah meja. Meja itu tidak bisa taruh untuk embal apa itu tidak bisa karena hujan. Mungkin bocor entah apa tidak tahu. Jadi harapan saya ke Pak Bosko mudah-mudahan kasih ini buat apa yang punya ini kelola pasar lah untuk memperbaiki itu karena khusus Kelanit saja yang punya yang rusak itu. Itu sudah pernah disampaikan buat orang yang tagih karcis, kami kok bayar karcis, kenapa tempatnya bocor-bocor begini tidak bisa perbaiki ya? Tapi sama saja tidak tahu ini melalui apa baru bisa baik. Mungkin lewat ini saya cuman kasih ini saja buat Pak Bosko, bisa kasih ini lewat petugas pasar atau apakah buat kami punya tempat saja.